Oke, halo teman-teman semua, salam sepak bola, balik lagi di channel F9 Football. Selamat hari Minggu, dan mudah-mudahan teman-teman semua sehat dimanapun kalian berada, dan satu hari lagi sebelum masuk ke hari Senin lagi, jadi weekend tinggal sehari lagi. Masih ada beberapa pertandingan di Liga Eropa yang bisa kita tonton di malam ini. Cuman untuk video kali ini gue pengen bahas hasil pertandingan Liga Inggris semalam, dan gue mulai dari Liverpool dulu, ya kan? Liverpool berhasil menang dengan skor 2-0 melawan Watford. Bermain di Anfield, sempat ada mungkin publik fans Liverpool ataupun kita penikmat sepak bola sedikit aneh ngelihat Salah tidak bermain bersama dengan Mane, ya kan? Jadi line up utamanya si Salah bermain bersama dengan Firmino dan juga Diogo Jota. Mane cadangan. Gue yakin sebenarnya Salah pasti masih ada rasa sedih ya setelah timnas Mesir harus kalah dari Senegal lagi, dan Mane lagi-lagi mengalahkan Salah, tapi tetap mesti profesional sih, mau nggak mau, karena lu kan satu klub, ya kan. Urusan di timnas ya beda sama urusan di klub. Di klub ini lu teman, lu harus berjuang bareng-bareng dong. Harusnya sih gitu ya. Cuman gue nggak tahu kenapa Klopp cadangin si Mane dulu, dipasang Salah dari awal. Salah nggak gitu kelihatan di babak pertama, ya kan. Dan gue bilang bahwa pemain depan Liverpool, Jota sama si Firmino ini nggak bisa main bareng juga gitu. Mereka ini kurang lebih tipikalnya sama. Jota ini bahkan sebenarnya dia bukan winger, men. Lu nggak bisa bandingin dia sama Mane. Beda posisinya sebenarnya. Jota sebagai target man masih oke lah. Dia bisa bergerak sebagai sebenarnya bukan target man utama sih. Dia bukan target man murni. Dia suka mundur ke belakang membantu supply bola teman-temannya juga kan. Sebagai false nine lah intinya. Cuman ya kali ini dipasang di sebelah kiri nggak gitu efektif ya. Watford bahkan di babak pertama itu bikin beberapa peluang yang cukup bagus. Ada 2 peluang di babak pertama, cuman masih bisa di save sama Alisson semuanya. Finishingnya yang kurang, cuman ya mereka juga Watford ya. Ada di zona degradasi ya, wajar mereka nggak bisa convert peluang-peluang yang emas itu menjadi peluang yang berbahaya ataupun jadi gol gitu. Dan biasa aja sebenarnya. Cuman ya akhirnya gol pertama berhasil dicetak oleh Diogo Jota. Crossing dari Joe Gomez. Lagi-lagi gue bilang dia jatuhnya kan bukan pemain sayap gitu. Ini malah jadi target man ke tengah. Firmino yang minggir gitu. Dan ya memang terpaksa mesti kayak gitulah. Karena kan keputusannya Klopp juga nggak bisa lu ganggu-gugat gitu. Ya memang Mane mau cadangin ya cadangin dulu gitu. Cuman ya Liverpool harus punya pelapisnya sih. Nggak bisa terus-menerus ngandelin Mane Salah yang sebagai winger karena mereka udah umur 30 ya kan. Mungkin musim depan bisa datengin winger. Dan ya gol pertama dari asisnya Joe Gomez, headingnya si Diogo Jota yang keren banget. Kipernya Watford, Ben Foster nggak bisa berkutik. Dan babak kedua Mo Salah yang diganti, Mane yang masuk. Oke. Nah ini gue bikin keanehan apa lagi nih. Liverpool kan harus menang dalam match kali ini supaya bisa menjaga jarak supaya semakin sedikit dengan City, supaya bisa melampaui dia. Karena next week mereka akan ketemu kan di Etihad Stadium gitu. Dan untungnya meskipun Salah diganti, Mane masuk, Liverpool masih bisa cetak gol kedua dari penaltinya si Fabinho, ya kan? Ya, gara-gara foul dari pemain Watford yang sebenarnya rada nggak tahu malu ya kalau lihat replaynya. Dan kayak sengaja mau nge-foul gitu, cuman ada VAR, ya udah. Fabinho yang eksekusi karena Salah udah di bench, dan Fabinho tendang dengan keras bola atas masuk ke gawang Ben Foster lagi untuk kedua kalinya, dan ya cukup untuk mengamankan 3 poin bagi Liverpool dan memangkas jarak dengan City dengan sekarang cuma berjarak 1 poin. Kalau misalkan match nanti di Etihad Liverpool menang, Liverpool akan nyalip City dengan keunggulan berapa berarti? 2 poin harusnya. Tapi memang susah gue akuin karena lu bertandang nantinya. Cuman kita lihat ke depannya seperti apa. Atau mungkin kalau misalkan City sama Liverpool nanti imbang, antara City yang drop point atau Liverpool drop point di match berikutnya, masih ada 7 pertandingan lagi harusnya ya kan, setelah mereka ketemu di Etihad Stadium nanti, masih ada kesempatan juga buat Liverpool gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin dulu, karena ya kita fokus dulu untuk nanti match hari Sabtu ya kalau nggak salah. Kita lihat seperti apa. Oke, gue bahas lagi pertandingan yang gue tonton. Ya gue nggak nonton Chelsea, jadi gue bahas MU aja di sini. Chelsea gue akan sneak peek aja ntar terakhir. MU sekali lagi harus bersabar ya, lebih tepatnya fansnya, karena mereka semakin sulit untuk masuk ke peringkat 4. Kan jaraknya 2 poin. Jaraknya 3 poin dengan 2 game in hand dari Arsenal ya. Ya udahlah, jadi
lu harus mengalah, Arsenal kemungkinan besar akan masuk ke 4 besar. Ya, kecuali Spurs bisa ngejar, cuman susah juga karena Spurs juga masih ada 1 game lebih banyak daripada si Arsenal. Jadi feeling gue tetap 1-2 antara City Liverpool, 3 Chelsea, 4 Arsenal gitu. Nah, 5-6-nya ini baru antara Spurs sama MU gitu. Tapi kalau jujur aja feeling gue ya, Spurs yang masuk Europa League, MU yang peringkat 6 gitu. Dan bahkan sekarang MU ini bisa kesalip Wolves, enggak sih, masih aman lah MU masuk Conference League. Ya cuman sayang aja gitu. Dari yang tadi aim untuk masuk ke Champions League, sekarang lu peringkat 5 susah, sekarang malah peringkat 6 gitu. Oke, kita bahas pertandingannya dulu karena line up-nya cukup aneh lagi sekali lagi. Gue lihat Fernandes dijadikan sebagai target man. Ya kan? Aduh, gue udah nggak ngerti lagi bener-bener nih Rangnick kenapa begini. Lu punya Rashford di cadangan lu, di bench lu punya Rashford. Di squad lu, kenapa nggak lu pasang anjir? Kenapa lu maksa Fernandes mesti masuk jadi striker gitu? Lu lihat dia cetak gol di timnas Portugal, emang dia striker? Bukan anjir. Tapi dipaksain gitu. Jadi aneh aja. Oke lah, main 4-2-3-1, McTominay, Fred. Oke, tapi lu pasang Pogba sebagai attacking midfield. Nggak salah sebenarnya, cuman yang sebagai kreator yang lebih mobile itu adalah Fernandes sebenarnya. Tapi karena lu udah masang Fernandes di depan, jadi Pogba yang gantiin ini kurang bisa menyamai gitu. Pogba udah paling bener lu pasang sebagai DM. Fred sama Pogba itu udah paling bener. Menurut gua sekali lagi ya, daripada pasang McTominay. McTominay masih di bawah Pogba gitu. Harusnya lu pasang Rashford di depan, ya kan? Lu mau pasang Elanga di kanan, Sancho di kiri nggak apa-apa. Tetap pasang Fernandes sebagai attacking midfield di belakangnya si Rashford seharusnya. Itu menurut gua. Terbukti. Fernandes dapat peluang emas, ya kan? Berhadapan dengan Kasper Schmeichel. Gua nggak ngerti dia ngapain itu. Udah syutingnya pelan bener buat apa gitu. Padahal tuh bola dia bisa nahan dulu sebentar lagi, baru dia syuting. Atau dia maksa untuk syuting ke tiang dekat masih lebih bener. Ini dia maksa untuk ke tiang jauh tapi pelan banget gitu. Nyanyain peluang. Dan dampaknya apa? Lu kejebolan di babak kedua. Gitu. Babak kedua, Iheanacho cetak gol dari crossingnya James Maddison. Maddison ini menurut gue ya, salah satu pemain yang cukup baik sebenarnya. Dia 25 tahun, cuman lu perhatiin deh, dia berkontribusi cukup banyak untuk tim sekelas Leicester. Ya oke, lu bilang mungkin Maddison tapi kan mediocre, memang benar mediocre. Tapi at least dia banyak pertandingan yang dia main bagus. Terutama di match kali ini. Dia kasih satu crossing yang bagus banget dari weak foot-nya dia untuk menjadi golnya Iheanacho dari heading. Dan gak cuman itu, dia sempat balas juga untuk cetak gol, cuman memang dianulir sama VAR karena terjadi foul. Ya kan, foulnya dari siapa gue lupa, kemarin gue udah catat. Kakinya Varane disengkat sama si Iheanacho di tackle. Varane langsung diving pura-pura ya, bukan diving sih, pura-pura sakit aja gitu. Cuman karena udah ada kontak ya, akhirnya golnya Maddison gak dianggap gol. Jadi ya udah 1-1. Oh ya lupa gue kelupaan. MU sempat balas dulu sebenarnya. 1 gol dari si Fred ketika bola muntahnya Fernandes itu disambut lagi sama Fred dan 1-1. Ya harusnya sih gue bilang ini Leicester lebih layak menang. Terutama di menit-menit akhir babak kedua ketika Leicester bermain udah lebih lepas ya. Mereka udah secara di klasemen Premier League juga mereka nggak mungkin masuk ke Conference League, nggak mungkin masuk ke Europa League dan Champions League ya. Mereka cuma di papan tengah ya kan. Jadi ya motivasi bermainnya udah nggak ada. Makanya mereka mungkin bisa lebih tenang gitu untuk nyerang-nyerang asal nyerang aja ke MU semalam. Tapi ya itulah yang terjadi. Oke, sekedar sneak peek aja bahwa si Chelsea kalah 4-1 dari Brentford, ya kan? Eriksen cetak gol. Gue nggak akan bahas kenapa, tapi rata-rata Chelsea itu di counter attack dari banyak kesalahan-kesalahan pemainnya, meskipun sempat dicetak gol oleh Rudiger dulu di babak kedua. Cuman ya sayang aja gitu. Dan oke, kita tinggal ngelihat weekend minggu depan, apakah City bisa ngalahin Liverpool, ataupun Liverpool yang bisa ngalahin City, ataupun hanya imbang. Itu yang akan menentukan siapa yang akan jadi juara kampiun untuk Premier League 2021-2022. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Thank you buat yang udah subscribe, yang udah nonton. Akan ada video football story nanti sore yang akan dirilis di YouTube ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dan ditunggu konten-konten berikutnya lagi dari kami dan salam sepak bola. Bye-bye.